Wah, sudah ada yang menjawab nih. Dari Teh Kania Sir Isaac Newton, dari Najmi Newton, dari Teh Cici juga menjawab Sir Isaac Newton, Arif Sirsap, Afniil Isaac Newton, Ajri Sir Isaac Newton. Jawabannya apa Teh Cici? Nah, ini jawaban. Mau dilanjut tidak? Apa? Lanjut. Caranya berada. Redang ya? Nah, ini untuk boleh jawabannya ditulis di kolom chat. Thomas Alva Edison. Dari Sila Yasmin udah menjawab. Thomas Alva Edison. Dan untuk jawaban yang benarnya adalah Thomson. Tinggal ayah Sandi sana. mohon maaf ya agak sedikit gangguan. Dilanjut. Jawabannya Thomason. Untuk pertanyaan yang ketiga, silakan kalian Gitu. rata-rata jawabannya Archimedes. Wah, kenapa Arif ada candi kepanasan? Kok bisa ya?
Oke, karena semua benar, maka dilanjut ke selanjutnya. Silakan jawab di kolom chat. Apa jawaban? Wah, apa ini? Aristoteles. Apakah ada lagi? Aristoteles. Bisa mending jimit sih cabin. Bisa di iya. Oke, karena jawabannya dan untuk jawabannya adalah oke, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya boleh Teh Cici di next. Ya, ditulis di kolom jadi menjawab Galileo Galilei tidak juga bulan ada jawab Teh Julia juga Galileo Galilei. Jawabannya. Lanjut ke Teh. Baik, ini silahkan kalian jawab di kolom chat.
Wah, Rida sudah menjawab. Einstein. Sama, Sandy juga sama, Deli sama. Siti sama menjawab Albert Einstein. Jawabannya semua sama ya. Jawaban yang benarnya adalah Einstein. Oke, dilanjut ke gambar selanjutnya. Silahkan jawab di kolom chat. Oke, Ajri menjawab Blaise Pascal. Ada lagi yang mau dijawab? Nah, titik. Ada lagi yang ingin menjawab? Jawab. Titik-titik. Boleh. Dan jawabannya adalah Blaise Pascal. Ajri benar. Oke. Untuk gambar selanjutnya ada jedug-jedug, Tom J, ada San menjawab JJ Thompson, Aziz juga, Sila Yasmin, JJ Thompson. Ada yang tahu nggak kenapa menjawab JJ Thompson? Alasannya apa? Boleh mic Atau mau saya tunjuk? atau mau saya
Jadi asik. Ada yang menjawab tidak? Boleh on juga. Mana sih Ajri? Saya menjawab kolom chat jedag-jedug sama dengan JJ dan Tom. Kemudian ada Sat, tapi diganti punya Discord. Betul. Boleh di next. Oke. Oke, dikarenakan sudah selesai. Maka terima kasih. Udah, We. Besok mulai. Minta off. Oke, dikarenakan permainannya selesai, maka saya serahkan. Baik, terima kasih kepada MC non-formal yang telah mempersilahkan saya untuk memimpin jalannya kegiatan pada siang hari ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Seperti yang sudah kita agendakan bahwa di siang hari ini kita akan mengadakan Fisik Discussion Series pertama, yaitu membahas diskusi LIDM bersama Demisioner Himadikvis tahun 2020. Mohon maaf rekan-rekan dikarenakan tadi keluar ya. Nah,
melanjutkan yang tadi ya, seperti yang sudah kita rencanakan bahwa di siang hari ini kita akan mengadakan Fisik Discussion Series, seri pertama yaitu diskusi LIDM bersama Demisioner Himadiktis periode 2021, yaitu Sandi Septiana. Asandi Septiana sudah bergabung ya di room Zoom-nya. Halo Asandi, apa kabar? Apakah suara saya terdengar? Ada nggak suaranya, Ci? Suaranya ada, A. Oke. Bagaimana kabar? Tapi suaranya kecil, A. Bagaimana? Izin menjawab, A. Tadi suaranya kecil ya. Cek. Aman nggak suara? Ada, A. Oke. Nah, sebelum memulai kegiatan diskusinya, ya izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CV dari pemateri hari ini. Nama lengkap Sandi Septiana, tempat dan tanggal lahir Garut 9 September tahun 1999, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat rumah kampung Gempol RT 3 RW 3 Desa Galih Pakuwon, Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut, kode pos 44186, alamat email sandifisika19@gmail.com, nomor telepon atau HP 0821 1855 7445. Riwayat pendidikan, beliau ini pernah bersekolah di TK Nurul Huda pada tahun 2005 sampai 2006, kemudian melanjutkan di SD Negeri 1 Gali Pakuwon dari tahun 2006 sampai 2012, kemudian di MTS Sunan Cipancar dari tahun 2012 sampai 2015, kemudian ke SMA Negeri 13 Garut tahun 2015 sampai 2018, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi. Nah, kemudian kegiatan kemahasiswaan yang pernah diikuti, seperti yang bisa kita lihat ya, beliau ini sangat aktif gitu, baik di bidang akademik maupun di non-akademik. Dibuktikan dengan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Unsil pada tahun 2020 sebagai anggota Demisi Kesejahteraan Mahasiswa, kemudian pada tahun 2021 menjadi Wakil Ketua Pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Unsil, pada tahun 2021 juga menjadi ketua dari PKM Center FKIP Unsil, pada 2021 juga mengikuti program pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara PTN Barat. Kemudian menjadi delegasi dari Musyawarah Nasional 16 Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia IHMAFI tahun 2021, kemudian menjadi Badan Pengawas Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Unsil tahun 2022 sebagai sekretaris. Menjadi anggota Komisi 4 Badan Legislatif Mahasiswa FKIP Unsil pada tahun 2022, menjadi anggota tim pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pengolahan Hasil Kebun dengan Teknologi Vacuum Drying dan Digitalisasi Pemasaran dalam Menumbuhkan dan Ketahanan Pangan pada Santri Pondok Pesantren Al Muawanah Kabupaten Ciamis.
menjadi anggota tim penelitian dosen muda dengan judul Analisis Keterampilan Proses Sains atau KPS dan Keterampilan Pemecahan Masalah KPM Mahasiswa Pendidikan pada Pembelajaran Blended Problem Based Learning atau BPBL pada tahun 2022, kemudian menjadi anggota tim dari penelitian dosen muda dengan judul Efektivitas Lembar Kerja Elektronik e-worksheet dalam Blended Problem Based Learning menggunakan Wizard.me berbasis Google Site terhadap High Order Thinking Skill atau HOTS dan keterampilan berkomunikasi, dan pada tahun 2023 menjadi bagian dari program ASEAN Data Science Explore Enable Session. Adapun penghargaan yang pernah diterima, yang pertama yaitu memperoleh medali perunggu bidang fisika pada kompetisi Sains Nasional POSI pada tahun 2021, menjadi finalis mahasiswa berprestasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi pada tahun 2021, menerima pendanaan PKM GFK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021, mendapatkan hak cipta Javanese dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2021. Adapun karya tulis ilmiah yang telah dipublikasi, yang pertama adalah How a Worksheet Based Learning Based Blended Problem Based Model Improve Problem Solve Skill pada tahun 2022 di International Conference on Innovation in Education. Yang kedua, Processing of School Garden Product with Vacuum Frying Technology and Marketing Digitalization in Growing Entrepreneurship and Food Security at the Stadion of the Muawana pada tahun 2023, Jurnal Pengabdian Masyarakat UMTAS. Yang ketiga yaitu Analisis Efektivitas Worksheet Blended Problem Based Learning BPBL dan Worksheet Contextual Teaching and Learning CTL untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada tahun 2023 pada Jurnal Pendidikan Unimed. Nah, melihat jejak yang telah kita lihat ini ya, bahwa Asandi itu Masya Allah sekali gitu. Di tengah-tengah kesibukan akademik, dia juga mengikuti organisasi non-akademik, juga mengikuti kegiatan perlombaan gitu, ataupun pengabdian bersama para dosen, dan di tengah kesibukannya beliau masih sempat mempunyai waktu untuk menjadi pemateri pada kegiatan pada siang hari ini gitu. Terima kasih kepada Asandi. Nah, mungkin cukup sekian pembacaan CV pemateri oleh moderator, dilanjutkan dengan diskusi akan saya serahkan kepada pemateri. Untuk waktunya itu dari 13.38 ya, nanti sampai 14.20 dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mengisi ya sebagai pemateri pada program atau agenda PDS Basic Discussion Series ya gitu ya. Yang ini series yang pertama terkait dengan LIDM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan saya lihat dari partisipannya juga, walaupun selama libur kuliahnya gitu tetap semangat untuk pelajari atau diskusi mengenai LIDM, pun LIDM ini merupakan salah satu program dari Pusat Prestasi Nasional. Hanya ini masih tetap berjalan. Tapi pada PDS ini kita tidak ada kata terlambat untuk pelajari terkait dengan LIDM ini sebagai persiapan baik untuk share screen-nya, apakah dari panitia sendiri atau saya? Dari panitia boleh. Oh, boleh.
boleh ke kedua. Oke, nah sebelumnya pasti ada yang bertanya-tanya gitu, apa sih LIDM? Nah, kenapa sih kita harus mengikuti LIDM ini, tujuan dari LIDM itu sendiri? Nah, LIDM itu sendiri merupakan singkatan dari Lomba Inovasi Digital. Nah, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan inovasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi, konsen dari juga sudah atau ada penjelasan dalam hal pendidikan. Jadi secara garis besar bahwa kegiatan LIDM kan peluang yang sangat besar gitu, khususnya bagi sendiri dan bagi jurusan pendidik atau mahasiswa pendidikan fisik gitu. Sehingga ini menjadi start awal yang bagus bagi jurusan kita, jurusan pendidikan fisika, untuk mempersiapkan kegiatan tersebut atau ajang tersebut dengan semaksimal mungkin, mengingat konsen dari LIDM itu sendiri, peluang FKIP itu sendiri lebih besar gitu dibandingkan dengan fakultas, walaupun dalam keanggotaannya atau dalam tiap timnya ini tidak melihat mahasiswa tersebut dari jurusan mana, tetapi ketika konsen dari penjelasan LIDM itu sendiri sangat menyoroti aspek pendidikannya dan sangat berpeluang besar bagi kita sebagai apa ya, delegasi, khususnya delegasi kecil untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian apa sih tujuan dari pertama, itu untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa untuk mendukung peningkatan pendidikan, mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam bidang teknologi, kemudian meningkatkan kesadaran dan kepedulian kontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui teknologi digital, kemudian menumbuh kembangkan talenta pendidik melalui kompetensi talenta di bidang inovasi digital mahasiswa. Jadi ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Ada beberapa tujuannya itu sangat erat, meningkatkan kompetensi atau potensi yang dimiliki di masing-masing mahasiswa itu sendiri, yang dapat menunjang khususnya bagi jurusan, bahkan bagi universitas itu sendiri, dapat meningkatkan reputasi dari si mahasiswanya itu sendiri. Boleh di next. Nah, bagaimana sih alur dari ini gitu? Jadi untuk alur IDM itu sendiri, hanya Puspresmas itu sendiri meluncurkan pedoman dan klasifikasi LIDM. Nah, peluncuran pedoman untuk 3, kalian bisa juga dicek di websitenya Puspres. Nah, ada terkait dengan pedoman, kemudian penjelasan dari tiap divisinya, kemudian muncul klasterisasi LIDM. Nah, klasterisasi LIDM ini merupakan klasterisasi atau batasan kuota yang ditetapkan Pusat Prestasi Nasional gitu ya, terkait dengan asal dari masing-masing universitas itu sendiri jumlahnya. Nah, terkait dengan klasterisasi LIDM, hanya dilihat dari rekam jejak dari universitas terkait dengan mahasiswa yang mendapatkan juara, kemudian yang lolos tingkat nasional. Nah, itu menjadi penilaian yang sangat penting, batasan dari klasterisasi LIDM sendiri. Cek bahwa di kampus kita belum termasuk klasterisasi, apa ya, tidak mendapatkan klasterisasi gitu, tidak masuk jadi tidak masuk ke dalam klasterisasi itu sendiri gitu. Jadi
Mari buat mahasiswa pendidikan fisika kita capai generasi sendiri dengan cara mempersiapkan mulai dari sekarang gitu, menyiapkan gagasan-gagasan atau inovasi-inovasi yang sangat luar biasa sekali terkait dengan bidang pendidikan sehingga bisa masuk ke dalam kelas sendiri gitu. Sehingga nanti ke depannya jumlah proposal yang diusulkan itu akan semakin lebih banyak lagi. Sedangkan kita ini belum masuk ke dalam klasterisasi sendiri. Ini tidak apa-apa sih gitu karena untuk LIDM sendiri semenjak tahun keempat. Kemudian setelah itu mahasiswa menyusun proposal, kemudian oleh perguruan tinggi, kemudian mahasiswa membuat proposal. Nah biasanya yang terlebih dahulu gitu di tingkat fakultas. Kemudian diakan ke tingkat universitas, baru lanjut ke tingkat nasional. Kemudian dilakukan penilaian proposal oleh Puskesmas, kemudian penentuan finalis, kemudian ada kemudian mahasiswanya itu menyelesaikan produk inovasinya, siswa mengunggah berbagai hal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian pelaksanaan final, dan yang keluar dari jadi finalis itu dapat diberikan penghargaan oleh bulan tinggi dan terus ya. Jadi sangat panjang gitu ya alur dari plan atau kegiatan dari LIDM itu sendiri. Jadi luring ya untuk itu